Kabupaten Madiun. Unit kerja SMK Negeri 2 Jiwan. Beli rujak ke India, tak taunya membawa obat. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Untuk calon guru penggerak yang hebat, mari kita saksikan pengimbasan budaya positif di sekolah saya bersama rekan kerja saya di sini, SMK Negeri 2 Jiwan. Terima kasih, selamat menikmati. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Dalam rangka acara pengimbasan, saya ketika dalam melakukan pendidikan di guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Madiun. Saya harap ini Bapak Ibu guru juga calon guru penggerak semua ya, ini nanti bisa mendaftar di angkatan 12. Semoga Bapak Ibu banyak ilmu yang kita dapat di guru penggerak. Selain tugas-tugasnya banyak, juga luar biasa ilmunya. Semoga panjenengan juga nanti bapaknya jadi calon guru penggerak di angkatan 12. Sebelum kita ke materi budaya positif, alangkah lebih baiknya kita berdiri dulu, tapi beda lagunya. Moga Bapak Ibu berdiri kita untuk ice breaking terlebih dahulu biar kita menanamkan nanti ke siswa kita juga seperti ini, kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kalau ini nanti kalau kau suka tepuk hati aja ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, pegang hidung. Nah, nggak konsentrasi kan yang pegang jidat. Nah, sekali lagi ya Bapak Ibu. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, pegang pundak. Bu Indra masih dia bingung. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti ini untuk melatih konsentrasi kita sebenarnya. Jadi langsung berdiri. Nah, di modul 1 di tempat ini saya sudah belajar banyak tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang saya yang saya peroleh dari guru penggerak di angkatan 11 ini. Ini paling banyak materi yang saya dapatkan yang menguras pikiran dan tenaga. Karena apa? Harus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin yang harus saya selesaikan tugasnya. Seperti itu. Lanjut, berdiri. Nah, disiplin positif sendiri mungkin ada yang tahu tentang apa disiplin positif. Mungkin saya bisa tahu Pak Faisal. Disiplin positif itu apa Pak? Menurut panjenengan? Itu disiplin yang berdampak kepada kebaikan siswa dan pemain tentu saja, yang kemudian bisa menjadi satu budaya baru yang baik, terima kasih. Jadi Pak Faisal menyimpulkan bahwa disiplin itu kaitannya dengan kegiatan yang positif, tindakan-tindakan yang positif yang kita terapkan untuk diri kita sendiri dan untuk siswa sendiri. Nah, di sini disiplin positif adalah kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Ini luar biasa topiknya disiplin positif. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Sependapat dengan disiplin positif? Saya kan gini, saya pernah berpikir guru di SMK mendisiplinkan siswa yang, apalagi siswa yang luar biasa banyaknya, pasti akan menjadi PR sendiri bagi kita. Ini adalah tantangan bagi kita, bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk bisa mendisiplinkan siswa itu lebih baik lagi. Mungkin ada pendapat dari Pak Kim tentang di kita sebagai guru, tenaga pendidik, langkah atau apa yang akan kita lakukan, apalagi di SMK itu super ekstra sekali. Ribet. Oh. Ya, terima kasih. Untuk kita sebagai guru harus tahu potensi daripada anak dan menggali potensi anak, nanti kita baru bisa mengambil suatu aturan atau disiplin yang positif. Mungkin itu. Terima kasih, jawabannya luar biasa. Banyak
versi jawaban antara dengan Pak Faisal dan Pak Giman. Pak Giman menyimpulkan bahwa kalau kita mau mengarahkan disiplin positif, berarti kita harus menggali potensi dari siswa kita sendiri. Itu jawaban dari Pak Giman. Oke, boleh lanjut. Nah, makna disiplin positif sendiri yaitu seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka mempunyai rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu sudah ada nilainya dalam profil pelajar Pancasila. Masih ingat? Profil pelajar Pancasila. Ada ingat? Nanti kalau yang bisa menjawab ada voucher dari saya sendiri. Mungkin berenang apa Bu? Profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Saya menghafalkannya seperti itu Bapak Ibu dengan lagu, tapi kalau dengan biasa saya tidak bisa menghafal. Jadi seperti anak SD harus menghafalkan dengan lagu. Itu kebajikan universal itu sebenarnya sudah kita tanamkan dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu sendiri. Sebenarnya Bapak Ibu sudah melaksanakan itu, tapi perlu pendalaman dan perlu penerapan yang lebih ekstra. Selanjutnya berikut. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ada dua, yaitu motivasi internal dan eksternal. Motivasi internalnya seperti apa? Mungkin saya, Pak Agus, seperti apa Pak Agus? Motivasi internal kalau kita sebagai guru untuk mendisiplinkan murid. Kalau saya pribadi, saya menunjukkan kebebasan saya dalam arti keterbukaan dia ke kelas, sepertinya jadi menampakkan diri saya kepada dia agar tanpa sadar akan itu mengikuti apa yang Baik, terima kasih, luar biasa jawabannya dari Pak Agus. Ya, memang kita sebagai guru kalau dari motivasi internal kita harus yang pertama kita harus memberi contoh yang terbaik. Nah, anak itu kalau mau kita disiplinkan harus kita sadarkan dalam diri anak itu sendiri. Jadi anak merasa punya tanggung jawab itu bukan karena dipaksa, tapi anak punya tanggung jawab itu dari dirinya sendiri, kesadarannya sendiri. Misalkan aku sebagai seorang pelajar, aku harus datang tepat waktu dari dirinya sendiri, bukan karena ayo nak kamu harus ini dari orang tuanya. Misalkan seperti itu, kamu harus berangkat hari ini. Masih ada kan biasanya seperti itu anak-anak. Bapak Ibu masih menjumpai? Mungkin masih. Nah, mari kita ciptakan budaya disiplin positif itu ke anak kita. Yang pertama dari kita gali, ayo nak belajarlah untuk berdisiplin, belajarlah untuk mempunyai rasa tanggung jawab. Terus next. Nah, ini ada contoh motivasi yang saya tulis sebagai seorang guru saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Apakah kita ingin mendapat penilaian dari Bapak Kepala Sekolah? Apakah kita ingin dicap guru yang cari muka? Apakah kita pengen dicap diacungi jempol sama teman-teman sejawat kita? Ataukah ada hal yang lain? Nah, di sini saya punya pilihan. Ingin menghargai waktu, ingin menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid karena kita percaya. Terus tindakan kita sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid menghargai nilai-nilai diri sendiri. Di antara nilai-nilai itu, motivasi manakah yang tepat bagi kita yang kita contohkan untuk siswa kita di kelas? Bu Ningsih mungkin bisa memberikan pendapatnya
Baik, mungkin ada jawaban lain dari Bapak Ibu atau yang berbeda. Tidak, saya pengen dapat nilai 100 dari Pak Budi, pengen dapat voucher. Tidak ada ya? Nah, semoga aja tidak ada. Jadi dari kalau kita datang tepat waktu, mengajar di kelas tepat waktu, itu adalah motivasi untuk menghargai diri kita sendiri sebagai guru. Jangan sampai ada cap pengen dihargai oleh orang lain sebagai guru yang baik, itu boleh. Tapi kita harus percaya pada diri kita sendiri. Kita punya tanggung jawab sebagai guru yang bisa menghargai dirinya sendiri, bahwa kita guru itu adalah digugu dan ditiru. Jadi jangan salahkan anak-anak kalau anak belum masuk kelas. Karena apa? Kita aja yang belum masuk kelas telat. Kok kita bisa menyalahkan siswa? Tidak boleh. Kita harus bisa memberi contoh yang baik. Kalau kita sudah menerapkan diri kita baik, kalau anak tidak baik, kita boleh untuk menasehati. Jadi kita tanamkan diri kita. Saya sebagai seorang guru harus bisa memberi contoh seperti itu. Terus selanjutnya Bu, nah ini ada kebutuhan dasar manusia. Ternyata kebutuhan itu ada 5. Saya juga baru tahu ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Banyak, kalau saya dulu waktu ngajar itu seenaknya sendiri. Dalam artian saya tidak memandang kebutuhan siswa itu apa, saya tidak memandang seperti itu. Nah di sini ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, penguasaan dan kesenangan. Saya punya contoh. Tadi misalkan saya mengajar di kelas, itu ada anak. Ketika saya jelaskan, ketika saya terangkan, anak itu tidak mendengarkan. Dia malah tidur, malah bercerita sendiri dengan temannya. Dia itu pintar. Nah, menurut Bapak Ibu, dia itu kebutuhan apa yang harus dipenuhi? Mungkinkah untuk bertahan hidup? Mungkinkah kesenangan, kasih sayang, kebebasan dan penguasaan? Mungkin Pak Wahyu, Krisna, tadi Bu Krisna bilangnya kasih sayang dan rasa diterima. Ada yang lagi, Fitra, kesenangan, ada yang kebebasan. Nah, yang paling dominan yang mana, yang paling cocok dari kasus itu? Kebebasan, kasih sayang. Biasanya kan ada anak yang caper, pengen dilus, ayo le kesini, ayo dok dikerjakan. Bapak Ibu sering mencoba seperti itu? Sering, hampir setiap hari pasti ya. Nah itulah, siswa itu ternyata butuh diperhatikan, butuh kasih sayang. Tidak hanya dibentak, tidak hanya diseneni, tetapi anak itu butuh sentuhan dari hati ke hati. Nah itulah yang namanya kurikulum merdeka, beda dengan kurikulum yang dulu. Ini lebih berpihak kepada siswa. Jadi dari kasus tadi kita menyimpulkan kebutuhan yang dibutuhkan itu adalah apa? Kasih sayang bisa, kesenangan juga bisa. Karena apa? Gaya belajar anak itu beda-beda. Ada anak yang gaya belajarnya diterangkan dia tidak mau, tapi dia lebih bisa ke menulis, atau dia lebih bisa mendengarkan. Tapi kalau dijelaskan dia tidak bisa terima. Tapi gaya belajarnya berbeda-beda. Itu nanti akan kita bahas di pembahasan yang berikutnya. Nah ini ada contoh kasus Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Bu Rani gurunya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebebasan. Kenapa kebebasan? Mungkin Pak Wahyu bisa menjelaskan. Pak Wahyu menyimpulkan itu kebebasan. Karena apa? Gaya anak itu juga beda-beda. Ketika di kelas dia berisik, dia tidak konsentrasi. Tapi banyak anak kalau diskusi juga ramai. Nah kita harus, itu nanti mengarahnya ke pembelajaran berdiferensiasi gaya belajar dan minat belajar anak. Seperti itu. Lanjut Bu. Ini
Ini adalah menurut saya dari materi di modul 1.4. Materi yang paling menarik bagi saya itu adalah posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Bapak Ibu guru sering melakukan posisi yang mana kalau diterapkan di kelas? Entah itu di kelas, di lingkungan, sering menerapkan posisi yang mana? Bu Retno, jenengan sebagai guru biasanya menerapkan posisi yang apa, Bu? Saya cenderung sebagai teman. Teman ya? Karena biasanya kan posisi kita dari mengajar anak-anak laki yang mungkin dia pengennya diajak ngobrol sama-sama. Kalau dia mampu, kadang dia malah nggak mau malah sering larang. Nah, di sini ternyata ada penghukum, pembuat rasa bersalah. Saya juga sering menerapkan posisi saya itu sebagai teman. Tetapi ketika saya belajar, posisi kontrol yang paling tepat kita sebagai guru untuk murid itu adalah manajer. Nah, kalau penghukum itu nanti yang akan ada di benak anak-anak. Yang ada adalah dendam. Ya kan, anak itu akan mempunyai suatu penglihatan, keingatan. Saya pernah dihukum sama bapak itu. Jadi dia yang diingat hanya hukumannya. Nah itu tidak dibenarkan, bukan tidak dibenarkan, tapi itu mau untuk dihindari. Terus pembuat rasa bersalah. Contohnya, ketika kemarin saya pernah kejadian ada anak yang memutuskan keran di depan. Itu ada guru yang memarahi. Tapi anak itu malah tidak mempunyai rasa bersalah, tapi dia malah lari. Beda kalau kita panggil, kamu habis ngapain? Kok bisa memutuskan keran? Seperti itu. Kamu nggak kasih sabu ayu, nanti kalau dibalik sama Waka. Nah anak itu nanti akan berpikir, oh iya, ini kesalahanku, tapi aku melibatkan Bu Ayu sebagai wali kelasku, misalkan seperti itu. Anak akan berpikir, bertindak. Itu merasa bersalah. Kalau pemantau, nah pemantau ini berdasarkan aturan sekolah. Jadi kita hanya memantau aturan-aturan anak itu, misalkan telat, kamu kok telat? Nah itu berdasarkan aturan dari sekolah yang sudah dibuat. Terus teman, nah tadi yang dikatakan Bu Retno sebagai teman. Sebenarnya posisi ini baik Bu. Tapi kalau kita sering menggunakan posisi teman, nanti efeknya anak itu, etikanya kurang ke kita. Karena menganggap kita sebagai temannya, bukan sebagai gurunya. Jadi cas-cisus mulai dari omongan, misalkan apa kabar, itu ya. Itu saya pernah mengalami. Tapi lama-kelamaan kok ini nggak punya etika, karena dia tergantung sama saya. Misalkan ada permasalahan, kalau tidak dengan saya, dia tidak mau. Itulah posisi teman. Tapi kalau sebagai manajer, kita itu adalah untuk misalkan ada permasalahan, kita yang pertama harus bisa memvalidasi tindakannya. Kita stabilkan, jadi kita harus tidak menghukum, tidak teman, tapi kita standar. Jadi manajer, jadi anak-anak itu kita punya wibawa, anak juga merasa tenang. Oh, ibu guruku bisa cerita, bisa diajak untuk memecahkan masalah solusi. Jadi posisi manajer inilah yang paling penting dalam dunia pendidikan, terutama kita sebagai guru kepada murid. Nanti harapannya mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan ini. Kalau di SMK ya itu super ekta ya, kita harus bisa mengontrol emosional kita seperti apa. Lanjutnya Bu, ini keyakinan kelas. Ini yang sudah saya terapkan di kelas saya kemarin. Nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku dan moda agama. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu, yang maknanya menurut panjenengan? Keyakinan kelas. Mungkin Bu Krisna. Keyakinan kelas, jadi kesepakatan yang dibuat oleh semua warga kelas. Betul, kesepakatan yang dibuat oleh semua warga kelas. Contohnya, misalkan Bu Krisna mengajar di kelas, di satu kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu. Kemarin saya juga seperti itu, saya kasih anak-anak itu catatan kecil. Kamu pengen kelas impian kamu seperti apa? Saya gitu kan ke anak-anak. 1, saya ingin saling menghargai Bu.
Yang kedua, jaga kebersihan kelas. Yang ketiga, tanggung jawab. Jadi ketika anak-anak melanggar, kita kembalikan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Misalkan ketika diajak ngomong, kita sudah bikin kesepakatan HP harus silent. Ketika jam saya atau HP berbunyi, saya panggil anak itu, kamu kesepakatannya sudah dibuat di apa? HP harus silent, Bu. Sudah melaksanakan belum? Belum. Konsekuensinya apa? Denda 1.000. Nah, itu yang saya terapkan. Keyakinan yang sudah dibuat tadi saya tempel di dalam kelas. Nah, nanti ketika jam pelajaran saya ingatkan lagi. Apa keyakinan Bapak Ibu yang sudah saya buat kemarin, yang sudah buat kemarin? Anak-anak menjawab. Nah, dari kelima, misalkan dapat 5 yang sudah disepakati. Nah, itu wajib dilakukan. Ketika dilanggar, yang satu denda 1.000. Itu yang saya lakukan, Bapak Ibu. Terus berikutnya, Bapak Ibu. Nah, ini segitiga restitusi ini yang paling sangat menonjol juga. Sebenarnya kemarin saya ada kasus, saya mau menerapkan ini, tapi karena berhubung waktunya sudah mepet jadi tidak sempat. Ini yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Misalkan contoh, sebagai contoh, menstabilkan identitas. Kemarin ada anak terlambat, yang atau loncat pagar. Kalau kita panggil, kita marahi, anak akan bercerita enggak? Dia ketakutan enggak? Misalkan anak itu kalau sudah dipanggil gurunya, pasti dia merasa takut. Nah, dia tidak mau bercerita, yang ada adalah takut. Tapi kalau kita panggil, kita ajak omong, kamu kenapa? Kok melompat pagar? Kita stabilkan emosionalnya anak dulu. Anak itu kan emosinya stabil-labil kan, sering berubah. Nah, kita dari segitiga ini, yang mungkin Bapak Ibu tahunya segitiga sama sisi, sama kaki, sama apa? Sama siapa gitu ya. Tapi di guru penggerak ini kita diajari segitiga restitusi, yaitu 3 langkah. Yaitu 3 langkah itu apa aja? Tadi itu adalah proses dalam pemecahan suatu masalah. Nah, ketika menstabilkan identitas, kita panggil anaknya, kita tidak langsung menghukum, tapi kita langsung menstabilkan dulu emosinya. Kok kamu seperti itu? Kamu gak kasihan sama Bu Ayu? Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Itu kita cari permasalahannya apa. Kamu kenapa kok loncat pagar? Alasannya apa? Itu langkah yang kedua. Terus yang ketiga, kita tanyakan, kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Kamu melanggar, sudah melihat belum? Sudah tahu belum kesepakatan yang kita buat itu apa? Misalkan tanggung jawab, belum Bu, saya belum. Nah, kita ingatkan lagi keyakinan yang kita buat. Kalau anak itu belum melakukan, berarti anak itu perlu pembinaan khusus. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harapannya bisa menerapkan segitiga restitusi. Jadi kita tidak asal menghukum, tidak asal langsung mengambil tindakan, tapi kita stabilkan anak itu, emosinya kita stabilkan dulu. Mungkin bisa jelas nih nanti. Semoga harapan saya bisa panjenengan lakukan ketika ada kasus-kasus di kelas. Berikutnya, nah, terima kasih Bapak Ibu. Itu adalah ilmu yang saya peroleh dari guru penggerak, khususnya sangat bermanfaat bagi saya sendiri karena saya sudah menerapkan di dalam kelas. Harapannya semoga Bapak Ibu juga bisa menerapkan disiplin positif. Itu yang nanti di siswa, di kelas, khususnya di yang wali kelas mungkin bisa menerapkan seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari saya, dari Bapak Ibu? Sudah cukup jelas ya? Semoga cukup jelas dan bisa diterapkan. Karena kurikulum merdeka, gurunya harus merdeka, murid harus merdeka. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika nanti pelajarannya Bu Ayu akan menerapkan yang namanya budaya positif, yaitu keyakinan yang akan kita buat di dalam kelas. Misalkan kita sepakat, nanti Bu Ayu pasti pilih ini. Kalian tulis keyakinan apa yang kalian tanamkan dengan kelas kalian. Kalian pengen kelas impian kalian seperti apa? Misalkan, saya tuh
belajar dengan tenang. Ini saya pengen menjadi siswa yang tanggung jawab, mandiri, seperti itu. Jadi keyakinan ini akan kita bawa ketika jam pelajarannya Bu Ayu dulu kan jadi gini kan? Sudah kemarin ya. Jadi ini tulis di stikinan ini sesuai dengan keyakinan kalian. Pokoknya aku pengennya bertanggung jawab. Intinya pengen kelasku, aku pengen tanggung jawab. Nanti kalau ada suatu saat dilanggar, ada konsekuensinya. Tahu konsekuensinya apa? Apa? Kalian mau konsekuensinya seperti apa? Denda yang Boyu terapkan di sekolah KL5. Boyu pernah membuat keyakinan di sekolah KL5 itu. Tiap jamnya Bu Ayu atau tiap Bu Ayu kunjungan, kalau kelasnya tidak bersih, denda 1.000. Jam 7 kurang 5 menit belum di lapangan, denda 1.000. Pokoknya semua aturannya semua denda 1.000. Sesuai dengan keyakinan yang dibuat dari mereka masing-masing yang ditulis sendiri-sendiri. Satu orang 1.000. Kalau 2 orang, 5 orang, berapa? 5.000. Bisa dibikin untuk nanti kalian butuh, misalkan di tahun bulan 10 akan ada ulang tahun sekolahan. Kita kan punya wakas denda itu. Karena apa kok didenda? Karena kalian sudah melanggar dari keyakinan jadi sepakati. Paham? Nah nanti silakan untuk ini Bayu bagikan stikinot, silakan ditulis. Jadi kalian harus sepakat. Dan nanti dari keyakinan dibuat ini kita ambil sepakatnya di apa? Misalkan tanggung jawab 1, yang kedua mandiri, 3 jaga kebersihan, misalkan seperti itu. Dan nanti ketika jamnya Bu Ayu kok kalian tidak bersih, tidak tanggung jawab, konsekuensinya apa? Denda. Denda. Sepakat denda? Ya. Denda ya, sepakat ya. Berapa? 1.000, 2.000, 5.000? 1.000. Oke, tapi sepakat ya, silakan ditulis. Dan kesepakatan tidak hanya untuk ini aja, tapi digunakan untuk setiap hari wajib. Dulu sudah minta kasih. Ada yang belum dapat? Siapa? Satu ya. Silakan ditulis keyakinan berdasarkan niat dari hati kalian. Kalian pengen kelas impian kalian seperti apa? Tidak hanya dengan Bu Ayu saja, tapi dengan makhluk yang lain. Tolong diterapkan dengan itu dan pengurus kelasnya Bu Ayu sarankan untuk selalu mengingatkan ketika teman kalian melanggar dari keyakinan yang telah dibuat. Misalkan kalian ingin kelas kalian itu aman, misalkan HP silent saat pelajaran, itu berarti disepakati sama teman-teman kamu. Jadi ketika jam pelajaran tidak boleh ada yang bermain HP. Yang kedua, disiplin tepat waktu. Dalam artian sebelum Bu Ayu kesini, kalian sudah berada di dalam kelas. Contohnya, tapi kan belum kan masih Bu Ayu harus dari kalian dulu kan. Nah, sebelum Bu Ayu kita bikin keyakinan dulu. Pokoknya Bu Ayu belum kesini, saya harus berada di depan pintu. Apa sudah masuk kelas? Minta kunci dibuka nih, buka eratnya, masuk di dalam kelas, masing-masing sesuai dengan tempat duduknya. Sama seperti itu. Jaga kebersihan, itu bisa. Jadi semua bisa. Ya. Kalau sudah, yang sudah bisa ditempelkan di dalam itu. Yang sudah ditempel. Ayo sudah. Berapa lama? Dosa bagus-bagus, intinya pengen aja. Yang lain?
sudah kita buat kesepakatannya apa? Belum kan? Nah ini kita buat kesepakatannya. Sudah semua? Sekretarisnya siapa? Sekretarisnya siapa? Tolong sebelum JP, diingatkan nanti ketika JP Bayu kesepakatan yang kita sepakati apa dulu ya. Ini ada Bayu bacakan. Saya ingin kelas saya rukun. Saya ingin kelas saya menjaga kebersihan, betul? Sepakat? Bisa ditulis dulu kebersihan itu yang pertama. Saya ingin kelas saya disiplin. Berarti sudah masuk ya ini. Jadi menjaga kebersihan, disiplin. Terus yang kedua, kelas saya yang inginkan adalah menjaga kebersihan sama selalu datang tepat waktu. Ada yang pernah terlambat? Ada? Belum. Sama sekali belum ada? Terus saling mengingatkan dan tolong menolong. Sepakat tidak ini? Apa?